Shalom semuanya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa program ini yaitu Rest Area sudah ditunggu-tunggu ya. Dan kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita sudah berjumpa dengan narasumber-narasumber yang akan kita bincang-bincang ajak sama-sama. Tapi sebelumnya, tahan sebentar, saya akan share dulu mengenai rest area ini. Karena rest area adalah seperti saudara, di dalam perjalanan musafir maka pasti membutuhkan tempat untuk beristirahat. Dan itulah rest area untuk merefresh lagi. Ini adalah tempat bagaimana kita betul-betul bisa flashback ke belakang apa yang sudah kita jalani. Dan kemudian dengan segar kita punya visi untuk menjalani kemudian hari untuk menuju destiny yang sudah ditetapkan buat kita semua. Kita juga akan mengevaluasi hal-hal yang tentunya topik-topik keseharian yang seringkali membuat pikiran kita bertanya-tanya dan banyak hal seperti di zaman-zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang terjadi dan itulah yang akan kita bahas di dalam program kita. Dan tentunya hal-hal luar biasa pasti kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber kita dan hari ini kita akan membahas mengenai generasi strawberry. Haleluya. Kita akan bincang-bincang dulu dan kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama yaitu Pak Ruslan Wongso. Beliau adalah seorang pelayan dan juga memiliki keluarga yang luar biasa. Halo Pak Ruslan, bisa menyambut kita semua. Shalom Pak Denny, shalom sahabat Rest Area dimanapun Anda berada. Senang ketemu dengan sahabat Rest Area. Tetap sibuk nih Pak Ruslan? Ada saja kegiatan Pak, tetap Haleluya. ya kalau tidak ada kegiatan justru kita yang menjadi makin bingung, makin lemah ya. Ya, harus ada kegiatan. Harus ada kegiatan. Harus ada. Dan di tengah-tengah kegiatan tetap ada waktu untuk anak-anak ya, generasi-generasi kita. Iya, ada waktu untuk anak-anak, ada waktu untuk istri ya dan keluarga semualah harus ada. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga di samping Pak Ruslan kita juga memiliki narasumber berikutnya yaitu Pak Irian Sitorus dan beliau juga adalah seorang praktisi. Shalom Pak Irian. Shalom Pak Denny. Yes, bisa kita sambut dulu kepada semuanya. Salam untuk rekan Rest Area. Sampai selamat berjumpa. Kita akan berdiskusi bersama. Yes, haleluya. Dan hari ini kita akan bahas yaitu mengenai topik yang sangat-sangat up to date. Yaitu khususnya generasi strawberry. Kita semua banyak yang sudah menjadi orang tua dan menghadapi saat-saat ini situasi yang saya bilang unik ya. Karena kita harus membesarkan dan juga harus berhadapan dengan generasi-generasi yang disebut dengan strawberry. Nah, apa itu strawberry? Saya berikan sebuah kutipan dulu. Yaitu generasi strawberry ini seperti generasi Z, saudara. Yaitu generasi dengan keterampilan digital, tumbuh dengan teknologi-teknologi seperti internet, sosial media, handphone yang smartphone, dan juga sepertinya segala sesuatu sudah tersedia secara teknologi buat mereka. Dan disinilah ini adalah sebuah saya bilang seni yang menarik di mana kita bisa menyikapi pertumbuhan-pertumbuhan mereka dan itu sebabnya kita akan banyak bincang-bincang apa saja yang betul-betul dihadapi oleh terutama para orang tua atau para senior untuk menghadapi generasi strawberry ini. Nah, mungkin bincang-bincang dulu dengan Pak Ruslan, boleh share Pak mengenai anak-anak apakah sudah termasuk nih generasi strawberry dan bagaimana Pak Ruslan bisa lihat perkembangan mereka ini agak beda dengan waktu Pak Ruslan bertumbuh dulu nih. Ya, benar sekali Pak Denny. Jadi generasi strawberry ini terutama kalau saya lihat kepada anak-anak saya ya berbeda dengan zaman kita karena dari lingkungan berbeda, kemudian perkembangan zamannya sudah sangat maju. Jadi mereka masuk ke dalam sebuah situasi yang begitu nyaman sekarang anak-anak strawberry. Berbeda ya, pada saat dulu kita tidak memiliki teknologi-teknologi seperti sekarang ini, medsos yang begitu gampang diakses dimanapun berada. Nah, saya tidak melarang anak-anak saya untuk tidak boleh memakai misalnya HP atau apapun, tetap boleh. Cuman kami ya
menjaga, dalam hal ini menjaga ya jangan sampai kebablasan. Dan terutama anak-anak strawberry ini pola pikir. Ya. Saya Kalau lihat- boleh tahu dulu Pak Ruslan, Iya. putra putrinya umur berapa dan sekarang Kalau sedang yang di level mana nih Pak? Ya, oke, yang paling besar 27 ya. Oke. Yang kecil 22. Oke. Ya, 22 tahun. Dan antara yang 27 dan 22 itu berbeda banget. Berbeda banget. 27 itu dia di antara apa ya, mau dibilang Z ya enggak, Y juga enggak kali. Nah, berbeda, itu agak berbeda. Tapi kalau yang Z itu benar-benar yang 22 ini, anak saya yang kedua ini. Yes. Dia betul-betul cara kerja, cara pola hidupnya, cara kerjanya itu sangat-sangat berbeda. Nah, kalau yang pertama itu masih bisa ikut orang tua kemana-mana. Hmm. Tapi kalau yang kedua yang 22 tahun ini sudah mulai berkurang. Tapi kami berusaha mengambil waktu yang baik. Anak saya dua-dua udah bekerja. Tetapi satu tidak ada di sini, tidak ada di Yeah. Jakarta, tapi kerjanya di luar kota, di tempat lain. Tapi satu kerjanya di Jakarta. Pada saat dia off ataupun free ya, kami berusaha selalu bersama-sama dengan anak kami. Supaya apa? Dia bisa tidak kehilangan gitu loh. Sebagaimana anak-anak sekarang ini gampang sekali kehilangan sosok ayah, sosok ibu ya. Sehingga mereka tidak kuat dalam pendirian, dalam iman mereka. Kami selalu dekat ya, karena anak saya yang kedua ini kadang minggu juga bekerja. Wah. Minggu bekerja, jadi kadang-kadang dia minggu libur. Nah, kami tetap mengatakan minggu harus ke gereja supaya bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena tetap kami tanamkan semua berkat yang diperoleh itu datangnya dari Tuhan. Kita boleh pinter, saya bilang kita boleh pinter, karena kan anak-anak strawberry ini kalau kita nggak jaga itu dia bisa jadi tidak percaya Tuhan. Iya. Karena Nah, ini penting ini. Ya, tidak percaya Tuhan. Ini sangat penting sekali buat orang tua ya, saya kira supaya dia tidak jauh daripada Tuhan, dan semua berkat itu kita tanamkan itu datang dari Tuhan. Kita boleh pinter. Iya. Dari waktu interview aja, dia bekerja, terus satu tahun bekerja, dia mau dipindahin ke tempat lain, misalnya di bidang yang lain. Nah, kita katakan sebelum kamu di interview untuk dapat posisi yang baru itu, kamu harus berdoa dulu sama Tuhan. Nah, itu yang kita tanamkan. Karena di dalam interview itu pasti ada banyak orang, bukan kamu aja. Kita tanamkan itu. Jadi bagaimana supaya bisa dapat favornya Tuhan, supaya kamu yang dipilih. Untuk betul-betul bisa belajar yang namanya bergantung sama Tuhan. Ya. Untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya. Karena anak-anak generasi strawberry sekarang, kadang-kadang saya tanya anak-anak saya, mereka udah jarang bersekutu sama Tuhan, juga jarang ke gereja, Pak. Nah, ini juga mungkin menarik nih Pak Irian. Yaitu bagaimana konsep mengenai Tuhan bagi generasi strawberry ini kan. Mungkin kalau kita zaman dulu yaitu kita kenal Tuhan melalui sekolah minggu. Mungkin melalui flyer. Ada seorang pengkhotbah yang membagikan firman lalu kita mulai melakukan perjalanan iman. Tetapi generasi strawberry ini atau generasi Z ini kan betul-betul mempunyai yang namanya seperti free thinker ya. Bahwa Tuhan itu belum tentu seorang pribadi, bisa saja melalui dunia maya itu adalah Tuhan. Tuhan itu kan betul-betul abstrak gitu. Dan mungkin sumbernya juga bukan hanya dari Alkitab. Karena mereka punya pemahaman sendiri mengenai intelektual, spiritual mereka. Dan juga sosial sendiri pun juga bukan sosial kita bertemu dengan orang-orang yang fisikal. Tapi mereka namanya sosial itu dunia maya. Nah, dan juga konsep berpikir mereka sangat-sangat luas sekali. Bagaimana menurut Pak Irian melihat generasi ini yang punya dunia yang berbeda sekali nih Pak, khususnya dunia maya dan teknologi, dan kaitannya dengan iman Tuhan ya. Wah, ini menarik. Baik, saya kenalkan dulu. Saya punya anak itu 3, Yes. ya, dan dia memang ketiganya berada di generasi strawberry. Wah. Ya. Yang satu Ya. lahir tahun 90, satu lagi 93, 98 dan 2003.
2003. Iya, ya. Oke. Jadi kalau kita tahu stroberi itu karakteristiknya itu sangat-sangat jelas ya tentang yang kreatif, tapi lemah, Yes. suka putus asa ya. Sehingga memang kalau saya melihat kondisi ini memang harus ada sesuatu yang kita bisa tanamkan sehingga apa yang menjadi kalau dalam analisa riset itu disampaikan bahwa anak ini akan lemah, akan cepat putus asa, akan cepat itu kita harus punya strategi ya, strategi untuk hal itu tidak terjadi. Ya. Ya, saya punya pengalaman sendiri untuk anak saya yang pertama ya. Anak pertama itu memang saya tanpa sadar ya, saya melakukan sebuah ketentuan yang cukup keras bagi dia supaya dia itu menjadi anak yang tough ke depan. Nah, itu memang bagaimana nih Pak? Bisa boleh coba ceritakan terapkan pengalamannya ya. nih Pak? Jadi misalnya kalau dia buat sebuah katakanlah waktu itu dalam belajar ya, Ya. dia mendapat nilai yang jelek, itu saya akan kejar dia sampai dia bisa mengatakan kenapa dia jelek. Dan setelah dia sampaikan dan saya hukum dia. Walaupun dalam Hukumannya hati, seperti apa nih Pak? ya Kira-kira. pertama dia harus distrap. Strap. Distrap dengan angkat tangan 2 dan menyampaikan janjinya. Oke. Janji dari keadaan kenapa dia gagal di situ. Yes. Nah itu memang agak keras. Kadang-kadang kita nggak tega sampai dia keluar air mata. Tapi saya harus tunggu, dia harus sampai ucapkan 100 kali janji. Wah, diucapkan. Diucapkan. Tapi itu memang terasa ada bagi Ya. dia sekarang. Ya. Sekarang dia pernah wawancara seperti ini, dia sampaikan. Saya bisa staff ini kalau dulu itu Bapak seperti ini. Jadi memang kadang bagi Pak Irian ada saatnya harus disiplin tegas Pak. Ya. Yang menghasilkan karakter yang kuat. Kuat. Nah ini pertanyaan besar ini Pak. Karena memang saat-saat ini ya juga pemirsa di rest area pasti juga pernah mengalami ada dualisme nih pemikiran. Karena loh ini kan hak asasi sekarang sudah tinggi, iya kan? Anak pun sekarang dibegitukan sudah mulai beranalisa dan dalam tanda kutip kalau orang dulu bilang memberontak. Tapi kalau sekarang orang bilang ini adalah seperti tadi free thinker. Mengapa begini, mengapa begini? Kira-kira bagaimana Pak Irian menyikapinya itu pada saat itu? Iya memang ini kita harus sampaikan benar. Karena once kita keluarga itu is our control. Bukan orang lain yang kontrol. Yes, nah itu penting ya Pak. Ya. Ya. Keluarga ini goalnya kemana? Ya. Kita yang buat. Yes. Ya kalau kita orang Kristen ya kita punya goal sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah untuk mencapai goal itu kita harus punya strategi. Yes. Khususnya untuk anak-anak. Ya. Sehingga apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu harus menjadi patokan kita. Sehingga kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Dan kita memang harus, kalau saya katakan, kita harus track to the point tentang firman Tuhan. Jadi kita nggak ada nego, walaupun mereka berpikirnya overthinking bisa macam, tapi kita harus di jalan yang benar. Nah itu memang harus kita sampaikan. Kita nggak perlu ragu karena keluarga kita under control kita. Yes. Itu. Jadi itu yang memang itulah yang terjadi dan memang untuk anak kedua saya karena memang saya lakukan di anak pertama, anak kedua tuh ngikut dia. Karena dia jangankan sempat kena hukum dulu, kakaknya kena hukum dia udah merasa dihukum. Jadi udah belajar dari yang tua ya. Tua. Senior dia udah belajar. Iya. Oke. Nah, pengalaman saya ada yang ketiga. Ini mungkin kami agak miss ya. Oke. Agak miss. Mungkin mulai kemanjaan itu muncul memang. Dan ini memang kami dalam proses. Kami dalam proses karena memang hasil terakhir kita ke psikolog. Memang kita tes. Persis seperti apa yang ditulis dalam karakter generasi strawberry. Nah itu yang menjadi tantangan kami juga sekarang untuk membalikkan supaya karakter itu resultnya tidak itu. Ya betul. Nah itu ya saya sekarang sering berdialog sama anak saya bagaimana merubah katakanlah karakter weakness di strawberry itu menjadi strength nantinya. Betul. Menjadi kuat. Jadi kita harus berdialog bersama untuk merubah
kelemahan dia di Iya. garis strobery itu menjadi kekuatan gitu. Wow, ini menarik. Sebelum saya kembali ke Pak Ruslan nanti, bahwa setiap pemirsa tolong dicatat bahwa satu poin adalah keluarga adalah dalam kontrol kita. Bukan orang lain, bukan YouTuber, bukan Instagram, bukan TikTok dan semua sosial media lain yang mengontrol anak-anak kita. Tetapi kita sebagai orang tua, kitalah yang mengontrol. Dan ini adalah prinsip yang sangat kuat yang harus kita tanamkan. Nah, Pak Ruslan kembali menyambung ini Pak. Pak Irian sudah membukanya dengan luar biasa, yaitu di dalam mendidik anak yang kecil ya Pak Irian ya. Iya. Mungkin saja juga memang dunianya sudah berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain. Yaitu seperti tadi sudah ada teknologi, sudah ada sosial media yang begitu beragam dan membuat pola pikir anak-anak kita yang semakin lahirnya semakin muda ini juga punya pola pikir yang seperti tadi. Nah, bagaimana Pak Ruslan dalam pengalamannya nih Pak menghadapi ya generasi yang memang benar-benar beda dengan semua teknologi ini? Ya, anak-anak sekarang ini yang disebut dengan generasi strawberry sesuai dengan riset yang disampaikan oleh Pak Irian itu artinya kurang tough ya. Satu kesimpulan itu kurang tough. Nah, saya memiliki 2 orang anak ini ya. Saya mendidik mereka itu sejak dari SD ya, SD. Dan kalau anak yang pertama itu kami didik dia untuk bisa kuat berkompetisi. Nah, baik di sekolah dia harus kuat. Jadi sehingga dia tahu betul kalau dia tidak belajar, dia tidak mendapat nilai yang bagus. Dan singkat cerita waktu di SMA ya anak pertama saya itu dia bisa belajar sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Saya bangun, saya lihat dia belum tidur, dia masih belajar. Karena tanggung jawabnya itu ya puji Tuhan, jadi dia menjadi anak-anak yang kuat. Jadi tidak lemah. Dan sesuatu yang dia rasa dia tidak tahu, dia akan bertanya dan mengejar. Dan kami ajarkan begini, kamu sekolah di sekolah yang uang sekolahnya mahal, apabila kamu nggak tahu sesuatu, kamu jangan diam karena kamu udah bayar mahal. Yes. Saya ajarkan ke anak saya. Kalau lu bayar mahal, lu kejar gurunya. Kalau lu nggak ngerti, lu kejar. Sampai di ruangannya lu kejar. Rugi dong kalau orang bilang ya, kalau nggak dikejar ya. Jadi anak saya persis apa yang saya ngomong dia lakukan. Jadi dia kalau nggak dapat sesuatu dari sekolah, dia nggak ngerti penjelasan guru, dia kejar sampai ruangannya. Jadi suatu saat gurunya bilang begini, kamu les dong. Dia jawab apa yang saya ngomong. Ngapain saya les bu? Saya udah bayar mahal di sekolah ini. Saya wajib nanya, dia bilang. Wah gurunya bingung. Gurunya yang bingung. Akhirnya anak saya terkenal di sekolah itu. Karena dia selalu bertanya apa yang dia tidak tahu. Jadi dia kejar terus apa yang dia tidak tahu. Dan puji Tuhan dan dia punya prinsip. Anak saya yang pertama. Jadi waktu dia selesai SMA. Itu dia mau masuk di universitas. Nah, dia sudah bisa masuk UI tanpa tes, masuk ITB tanpa tes, semua udah bisa. Wah. Ya, saya bilang Sudah diterima ya? Sudah siap diterima. Tetapi saya bilang udahlah masuk aja di ITB lah ya, karena teknik ya. Dia nggak mau, dia ambil tes yang sekolah yang di luar. Dan satu-satunya kalau tes itu nggak lulus, dia nggak bisa lagi dapat sekolah negeri di sini. Karena waktunya mungkin Waktunya, sudah mepet. timingnya. Jadi pengumuman dia diterima itu udah lewat dengan penerimaan yang di dalam negeri. Tapi dia very strong. Wow. Dia yakin dia lulus. Wow. Nah, akhirnya benar. Dia lulus. Wow. Dia lulus. Nah, ini satu kunci yang mungkin Pak Ruslan boleh berbagi sama semua pemirsa rest area. Bagaimana menghasilkan anak yang seperti itu nih Pak, di tengah-tengah yang betul-betul dunianya dunia teknologi seperti tadi, dan juga sepertinya informasi itu dapatnya dari luar bukan dari internal, ya kan? Saya rasa apa ini karena memang sudah gennya dari orang tua memang hebat, ya kan? Memang sudah belajar semua pembelajar. Saya jelasin ke anak saya. Saya bilang gini,
contoh gini, kalau kamu selesai SMA, kamu mau masuk universitas, apa yang dilihat orang? Kamu ganteng, kamu bagus? Enggak. Kamu pandai bicara? Enggak. Yang dilihat di kertas itu saya bilang, nilai kamu berapa? Itu yang dilihat orang. Kamu dari SMA mau masuk ke universitas. Demikian pada saat kamu lulus dari universitas, mau lamar kerja, yang dilihat apa? Nilai di kertas itu lagi. Kalau nilaimu nggak bagus, pasti kamu kalah sama yang lain. Jadi saya mulai mendidik dia supaya punya keinginan berkompetisi. Dalam arti positif ya, bukan jadi sombong gitu loh. Nah, sehingga Tough ya, untuk Jadi tough. tough dia. Sehingga ya puji Tuhan dia lulus juga di S1-nya juga dengan Baik ya. cum laude lah. Oh, puji Tuhan. Dua-dua anak saya begitu. Nah, yang kalau kedua ada Nah, beda. perbedaan gimana, Pak? Beda. Sekolahnya santai. Anak saya yang kedua. Kelihatan dia nggak mengejar, tapi saya bilang sama dia waktu di SMA. Saya bilang, kamu kalau mau bagus, sama saya bilang sama kokonya. Nilai kamu kalau di ijazah itu SMA, usahakan jangan ada 7. Saya cuma bilang gitu. 8 sama 9 saya bilang. Dia mulai mengerti apa maksud saya. Dia bilang, dan di pergaulan di SMA-mu kamu harus betul-betul jaga karena anak cewek. Saya bilang kamu harus benar-benar jaga. Ya, jaga supaya gimana caranya kamu dapat banyak teman. Saya bilang simple. Bawa banyak duit? Enggak. Kalau kamu nggak ada duit, orang nggak datang. Saya bilang. Di sekolah supaya orang dekat sama kamu, salah satu cara adalah tempat bertanya. Saya bilang. Kalau kamu bisa menjawab soal-soal dari guru, orang kan tanya ke kamu. Kamu pasti nggak kehilangan teman, saya bilang. Nah, singkat cerita dia nangkep maksud saya. Dia SMA juga bagus. Nilainya tidak ada yang 7 di ijazahnya. Itu generasi. Jadi benar yang kata Pak Irian, kita harus keras membalikkan keadaan itu. Jadi stigma anak stroberi itu lemah, loyo, apalagi Pak. Itu enggak, kita harus lawan. Nah, waktu kuliah anak saya yang kedua, saya juga agak deg-degan waktu itu. Saya takut dia nggak bisa ngikutin kuliah. Karena saya lihat dia santai sekali waktu kuliah itu. Terus semester 1-2 saya minta nilainya. Dikasih semester 1-2. Wah, A semua loh. Saya seneng kan? A semua. Udah, saya seneng. Tapi 3, 4, 5, 6 dia gak mau kasih lihat. Saya udah deg-degan nih. Dia sembunyikan gimana atau udah jelek dia gak mau kasih tahu. Tahu gak waktu wisuda baru saya tahu. Ternyata dia lulus dengan IP 3,9. Jadi dia mengerti apa yang orang tua sampaikan ya. Nah, contoh lah kalau anak-anak saya ini kan stroberi kan suka menghabiskan waktunya di media sosial, gadget dan segala. Kami sampaikan boleh, tapi kamu atur waktunya. Boleh main, tapi waktu belajar ada, waktu berteman ada. Jangan sampai kamu terpaku di situ. Ya puji Tuhan ya, yang dikatakan generasi stroberi, peran orang tua tadi yang dikatakan sangat Pak Irian. Berperan ya. So kita keluarga ini, orang tua ini memegang peranan. Jadi bukan menyalahkan anak loyo, anak lemah, enggak. Kita punya peran loh sebagai orang tua. Jangan-jangan ada juga orang tua stroberi nih Pak. Nah, ini new quote ini. New quote, orang tua stroberi. Jangan-jangan orang tuanya yang stroberi. Bapak Ibu semua yang menonton. Seru. Iya, jangan sekedar nyalahin, wah memang generasinya begini begitu. Jangan-jangan Anda orang tua stroberi. Iya. Yang dia itu apa? Yang nyerahin semuanya sama teknologi dah. Udahlah kalau nanya apa-apa YouTube. Nanya apa-apa, tanya Instagram, tanya TikTok. Justru tidak ada penggemblengan mental di situ. Tapi orang tua inilah yang masih tetap berperan di dalam generasi stroberi. Saya rasa inilah saatnya untuk mengubah stigma tersebut. Nah, yaitu di tangan para orang tua. Jadi jangan back off dari semua pertumbuhan anak-anak dan menyerahkan semuanya kepada teknologi. Dan satu yang tadi saya tangkap dari Pak Ruslan adalah kita harus lebih pintar daripada semua sosial media yang tadi dalam membentuk anak kita. Tadi saya senang sekali Pak Ruslan memberi sebuah strategi, sesuai dengan karakter anak masing-masing. Anak yang pertama karakternya demikian, pendekatannya bagaimana. Anak yang kedua karakternya lebih slow, tetapi pun
tahu bagaimana cara masuknya. Iya. Dan itu tidak bisa diajarkan oleh YouTube. Haleluya. Tidak bisa diajarkan oleh sosial media dan bentuk-bentuk yang lain. Nah, sebelum kita tutup nih, padahal ini sudah warming up, udah lagi panas-panasnya mesin ini ya. Tapi karena waktu juga yang memisahkan Iya, kita, betul. satu saja pertanyaan, mungkin bisa dijawab secara pendek. Karena Pak Ruslan, Pak Irian juga adalah pelayan-pelayan Tuhan ya. Iya. Nah, pertanyaannya begini saja. Yaitu bagaimana seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, terutama dengan anak-anak dan generasi di bawahnya. Bagaimana kira-kira bisa memperkenalkan Tuhan melalui teknologi yang ada. Karena kita percaya bahwa teknologi juga pun adalah sarana dari Tuhan untuk menanamkan iman. Nah, jawaban-jawaban singkat saja, silakan. Nah, mau siapa dulu? Pak Irian atau silakan. Pak Ruslan, silakan. Iya, teknologi ini kan alat bantu. Ya. Alat bantu, Ya, ya. sehingga hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan dengan lebih mudah, kita pergunakan teknologi. Iya. Jadi intinya hal seperti itu. Tapi mungkin yang lebih baik, yang lebih dominan mempengaruhi itu adalah kalau kita bisa menjadi role model dari anak Role kita model. untuk keimanan itu. Iya, Ya, jadi betul. itu mungkin yang paling, kalau saya katakan itu yang paling utama, Yes. sehingga apa yang ada dalam firman itu boleh ada di dalam kita, sehingga Yang kita memancarkan. lakukan dan Iya, bisa dilihat oleh iya, anak-anak. iya, seperti Wah, itu. ini kayaknya perlu ditanya lebih panjang, tapi karena waktu Bapak Ibu sekalian langsung ke Pak Ruslan, Iya. silakan Pak. Anak saya dua-dua bekerja, kadang sibuk, kadang minggu juga sibuk. Saya mengatakan sesibuk-sibuknya pakai teknologi, sekarang Anda bisa mendengarkan firman Tuhan lewat media. Jadi ambil waktu istirahat walaupun sesibuk-sibuknya bekerja, ambil waktu ibadah melalui media kalau nggak sempat ke gereja. Itu tetap jadi ya. Ya. Dan banyak-banyak hal di YouTube itu bisa kita cari yang berbicara mengenai Tuhan, yang bisa kita peroleh dengan menambah wawasan kita itu. Justru di tengah-tengah kesibukan, manfaatkanlah teknologi. Yes. Jadi tidak ada lagi alasan, waduh nggak sempet baca firman. Yap. Aduh nggak sempet dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah, nggak sempet renungan. Loh gimana ceritanya orang tinggal dalam satu genggaman, sudah bisa menyembah Tuhan, sudah bisa dengar firman Tuhan. Dan itulah yang kita bisa dapatkan. Wah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lewatkan program-program Rest Area. Mengapa? Karena mantap-mantap sekali yang kita bahas. Dan juga narasumbernya sangat-sangat mengalami dan juga bisa menjadi teladan di dalam semua pergumulan yang kita alami. Sekali lagi saya sebagai host yaitu Daniel Benjamin berterima kasih kepada kita semua karena waktu yang ada kita bisa lewati sama-sama. Pak Ruslan dan Pak terima Irian kasih. terima kasih. Untuk semuanya kita sampaikan bye-bye buat Bye-bye. semuanya. Oke, selamat berjumpa di program selanjutnya.